Oke Sobat Mobilku, balik lagi sama gue Ulung Putra Windy. Balik lagi di channelnya Mobilku.com, masih di IMS 2024. Hari ini kita ada di salah satu boothnya mobil listrik yang bisa dibilang satu-satunya brand yang ada dari Southeast Asia atau Asia Tenggara, ya, yaitu datang dari Vietnam. Nah, ini namanya adalah VinFast. Nah, hari ini, ya bukan hari ini, di event ini di IMS 2024, dia bawa 4 varian mobilnya. Cuman usut punya usut yang bisa dibuka mobilnya cuman baru ada 2, yaitu yang VFT 34 sama VF5. Nanti kita coba iseng nanya yang VF6 atau VF7 bisa dibuka atau enggak ya. Intinya adalah mereka merupakan pabrikan yang sebetulnya sudah lahir dari tahun 2017. Mereka itu ya memang start di Vietnam. Mereka bisa dibilang mobil nasionalnya lah, Mopnas lah. Mopnas distriknya Vietnam dari 2017, dan akhirnya baru tahun ini mereka masuk ke Indonesia. Seperti apa mobilnya dan seperti apa mereka sistem penjualannya, nanti kita bahas yuk. Yang pertama kita masuk dulu ke mobil mereka yang VF i34. Yuk. Ini VF i34 adalah bisa dibilang mid range-nya mereka. Mid range ya, kalau kita ngomong bicara ke handphone kan ada low range, ada high range gitu. Nah, ini total jaraknya 381 km total gitu ya. Jadi mereka klaimnya segitu, tapi kita belum pernah coba, kita belum pernah tes. Dan suatu saat mungkin kita ada waktu untuk tes ya totalnya. Dia punya power baterainya itu kurang lebih di angka 110 kW, yang hasilnya pada saat dijadikan ke tenaga kuda atau horsepower itu kurang lebih di 146 horsepower. Cukup lumayan besar, dan kalau dilihat dari bentuk mobilnya lucu sih ya sebenarnya ya. Tapi ya simpel banget, dimana karena memang ini bentuknya ya sesimpel mungkin, karena mungkin ini memang baru awal dari Vietnam ya. Lampunya semuanya ada di sini gitu ya, satu LED maju ke sana, bentuknya V dengan emblem V yang emblemnya VinFast. Very simple, very sama banget kayak mobil gasolin gitu loh. Di bawahnya lubang-lubang juga masih aman. Di ini mungkin lebih ke sensor ya, setahu saya sih itu jatuh sensor, tapi ya nanti kita akan coba ya. Oke, kalau orang bilang produk Vietnam itu murah, kayaknya gimana ya kalau saya mau kasih opini ya. Terlihat agak sedikit tanda kutip ya praktikal, simple, nggak banyak model, tapi fabriknya masih pakai yang standar banget gitu ya. Satu, pertama kenapa saya bilang standar, mereka sistemnya single headrest begini ya, nggak bisa ditarik-tarik. Begitu bahannya juga bludru gitu ya, yang biasanya memang tidak menimbulkan sebuah kemewahan gitu ya dalam sebuah mobil, tapi ya cukup praktikal sih. Dan ya karena ini mobil listrik, ini memang sistemnya puter-puter ya, persnelingnya tuh ada yang P-nya ditekan ya. Kalau mau ke D tinggal ke puter kanan, balik lagi, mau R puter kiri gitu ya. Kalau mau balik ke N puter, tapi jangan full gitu loh, kayak gitu. Ya mungkin emang repotnya ini nggak bisa dipencet ya. Jadi no smart key not detected. Jadi kita nggak bisa coba banyak. Tapi intinya sih emang ini bentuk head unitnya di depannya terlalu simpel kalau menurut saya. Yang pasti pengaturan AC-nya karena memang tidak ada button, pasti ini larinya di head unit sebetulnya. Karena nggak mungkin, karena ini bener-bener ngoplong aja nih, nggak ada tulisan apa-apa. Dia cuma ada tambahan untuk button untuk buka bagasi. Saya mau buka bagasi tapi belakang ada orang, jangan deh, nggak apa ya. Ini buat buka bagasi. Terus ada tambahan di sini yang saya agak kaget sih, dari mobil listrik masih pakai handle di bawah sini buat buka charging port gitu ya. Jadi kesan terlalu simpelnya tuh kayaknya kelihatan banget gitu loh. Sebelah sini juga ya simpel banget, masih lampunya masih dipencet gitu ya. Lampu kalau kebuka dua-duanya juga kepencet, masih aman. Ya ini ada tombol SOS sih sebenarnya. Saya juga masih kurang paham kalau di Hyundai tombol SOS ini kan jatuhnya blue link ya. Tapi ini apa, saya kurang paham. Kalau ini sih pasti auto anti glare-nya juga sudah ada gitu loh. Udah cukup sih sebetulnya, cukup banget kalau untuk sebuah mobil. Di sini, nah ini yang saya agak cukup apresiasi. Mereka masih punya cruise control di sini. Tuh, di sini ada reset. Ya, ini udah pasti bisa dibilang cruise control ya. Nah, cruise controlnya sudah ready di sini buat angkat telepon, ya voice comment segala macam semuanya udah ada. Gitu. Cuman ya sangat praktikal banget lah. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Ini juga konsol tengahnya juga simpel banget kok. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Yuk ke belakang yuk. Karena kita tadi udah buka charging portnya, sekarang kita lihat charging portnya. Nah,
Yang saya suka adalah saya bukannya terlalu subjektif sama sesuatu hal yang berbau gampang dicolok di mana-mana gitu ya. Tapi dia masih pakai Type 2 yang gampang dicari di mana-mana portnya. Jadi kalau kayak di Indonesia sekarang SPKLU-nya yang DC bisa pakai Type 2 CCS, nah ini ternyata udah bisa. Mereka masih pakai yang Type 2. Jadi bukan model kayak pabrikan lain yang ganti-ganti model gitu loh. Ini cukup cukup praktikal lah kalau menurut saya. Untuk mobil ini untuk di Indonesia masih cukup praktikal. Sekarang kita langsung ke belakang, bagian belakang dari mobil ini gitu ya. Ya sangat simpel karena memang dia VinFast, semuanya diarahin, arahnya ke V semua gitu ya. Dan ngebukanya, tapi sih saya cukup impress karena ngebukanya sekali pencet, terus dia ada tombol di sini. Ya, udah pakai electric power backdoor lah jatuhnya, tapi memang tidak pakai sensor, tapi hanya electric backdoor. Jadi kita lihat bagian dalamnya. Nah, dia di dalam paket pembeliannya, ini udah ada nih, tuh sudah ada charging port yang bukan charging port, justru dia sudah ada charger. Tuh, dia sudah siap dengan charger portable. Kalau yang ini biasanya ngecharge-nya tuh bisa sampai 8 jam. Baru full, karena ini pakai listrik rumah. Kalau waktu pertama kali dulu rekan-rekan sobat mobilku pernah lihat Wuling REV, dia pertama kali dikasih chargingnya seperti itu. Nah ini sama nih kondisinya nih, dia ada charging tambahan. Itu masih dengan support AC charging, jadi harusnya sih tidak cepat-cepat banget ya. Oke, kita tutup dulu. Ya, bagian bagasinya cukup luas, cukup praktikal, tinggal ditutup aja. Dia nutup sendiri. Simpel banget sih sebenarnya kalau untuk bagian ini. Cuman ya di bagian belakang nggak ada garis-garisnya, artinya tidak ada defogger nih. Untuk mobil sekelas ini sih ya agak cukup sayang aja kalau nggak ada defoggernya. Kadang-kadang kalau lagi hujan kita tidak juga bisa ngandelin wiper ya kalau defoggernya nggak ada. Oke, lanjut. Oke, dari sisi mesin ya buka bentuk seperti ini udah kayak mobil gasolin biasa. Dia nempatin aki di situ, motornya di sini ya. Terus ya ini ada beberapa cairan mungkin untuk radiator dan segala macam. Ya ini masih terbilang cukup rumit untuk sebuah mobil listrik sebenarnya. Jadi arahnya masih ngejelimet. Kalau misalnya di beberapa, kita juga masih belum dapat konfirmasi ya ini posisi baterainya dia ada di mana. Kalau untuk kayak kemarin kita ngobrol soal masalah BYD atau Hyundai, mereka punya platform. Kita belum tahu kalau si VinFast itu pakai platform atau tidak. Tapi intinya ini asumsi saya ini adalah power atau motornya, karena ini memang ya tertulisnya cukup mengerikan gitu ya. Ada tandanya cukup ya, hati-hati, shock hazard, no open without permission before remove, cover segala macam. Ini juga ada input dan output. Harusnya sih ini motor ya. Harusnya sih ini motor bukan baterai. Ya kalau misalnya memang ini ternyata baterai sih agak cukup mengerikan ya. Kalau mobil listrik posisi baterainya di kap mesin pada saat dia tertabrak masih punya resiko sebenarnya. Tapi ya kita nggak tahu. Semoga ini memang motornya ya. Kuncinya sih gitu. Kalau di sini sebutnya refrigeran, artinya di sini sebenarnya buat AC. Ya somehow oke lah. Iya. Kalau dari mobil ini sebetulnya yang cukuuk saya agak cukup impress, walaupun dia 2 baris ya, dari sisi ban sebetulnya dia pakai profil 215/45, ringnya 18. Ini cukup sporty lah. Kita nggak bisa bilang kalau misalnya ini mobil simpel banget, enggak. Ini masih lumayan sporty walaupun 2 baris. Dia pakai single tone warna hitam. Ini ganteng sih sebenarnya. Bentuknya ini lumayan ganteng kalau untuk velgnya, tapi ya dan pemilihan merek bannya juga oke, dia pakai Kumho. Kalau untuk yang VFI 34 gitu. Ground clearance-nya sesuai spek, tingginya di angka 165 mm. Ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi untuk model compact SUV ini udah cukup banget gitu ya. Kita lanjut dulu, pindah ke VF5 ya. Kita lihat dulu nanti perbandingannya seperti apa. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke VF. Ini mobil kedua yang ada di booth-nya VinFast, yang bisa dibilang kalau tadi VF34 itu kayak mid range. Nah, ini justru low range-nya. Saya juga nggak tahu kenapa mereka codingnya tulisnya VF5. Sedangkan yang tadi VF34 seakan-akan dia yang lebih kecil, tapi ternyata ini yang lebih rendah. Jadi
Kalau sesuai data, memang dari range untuk kilometernya ini cuma sampai 260 km. Terus juga memang di bagian depannya juga sebenarnya ini memang bahasa desainnya ya. Kalau tadi E34 mungkin agak lebih cembung, tapi ya ini sama aja, posisinya sama, LED justru, tapi ini nggak pakai LED. Ini cuma chrome, only chrome aja. Kalau yang di sebelah sana VF34 dia pakai chrome, pakai LED, sorry. Ini justru chrome-nya aja, gitu ya. The logo VinFast juga ada di sini. Kayaknya emang bahasa desainnya begini semua sih kalau untuk VinFast. Kalau dilihat dari yang nanti kita mau lihat juga kayaknya akan mirip juga. Tapi intinya ini memang kelasnya yang lebih low range. Kenapa saya bilang ini juga lebih low range? Yuk kita lihat di bagian sisi sampingnya yuk. Di sini VF5 menggunakan 195/60 ring 16 inci, tapi ininya masih pakai dop mobil. Ini nih dop nih. Dalamnya masih ada velg lagi, velgnya hitam, dalamnya kaleng. Ini kaleng ini di dalam nih, berasa nih ada bunder-bunder, tapi ini dop mobil. Jadi ya ada tutupan velg lah. Velg zaman dulu gitu. Tapi kan kalau zaman dulu ditutup ini pakai kabel tis ya, ditarik-tarik gitu. Kalau ini enggak, emang udah disetting, ini bisa diklek gitu sama dia. Jadi emang udah satu per nickel. Ya memang ini jadi terlihat bener-bener low range banget ya untuk dari sisi VF5. Ya kalau ini nanti harus dibukanya juga di dalam. Masuk ke bagian sisi dalam saya masih belum nemu ntar cara buka charging portnya, nanti saya coba cari-cari dikit ya kali ya, nanti kelihatan. Ini baru masuk saya ngelihatnya kayak ngelihat Datsun Go sih zaman dulu sebenarnya. Sangat mainnya lapang, dalemannya nggak ada apa-apa gitu ya. Terus ya udah seadanya aja gitu loh. Kayak ini ya ini emang mungkin bahasa desain ya, PRN. Ya P-nya juga nggak ada sih sebenarnya, nih gimana ceritanya ya? Kan kalau tadi masih ada P, masih enak, masih dipencet. Apakah cuma ditaruh di N terus udah kayak gitu matiin mesin? Saya juga belum tahu nih. Mungkin nanti suatu saat kita bisa test drive ya biar tahu lah. Dipencet power ya juga nggak, ya karena emang kuncinya nggak ada jadi susah. Tapi intinya ya dia masih pakai start stop engine, tapi bentuknya di tengah-tengah begini. Kalau untuk setirnya ya oke lah, ini udah cukup lengkap sama kayak tadi VFI 34. Untuk callingnya segala macam di sini udah ada voice command masih terbilang oke. Ya intermittent untuk wipernya udah ada. Lampu juga di sini juga lengkap pengaturannya gitu ya. Panel AC-nya sih yang saya dari tadi juga agak sedikit ngelirik ya dari pas lagi i34. Ini sih lucu sih sebenarnya, tapi ya sekedar buka tutup palka aja. Kalau ngelihat kayak gini bener-bener kayak ngelihat Honda zaman dulu, atau kalau nggak kayak HR-V gitu ya, waktu lagi yang HR-V lama dia bentuknya segaris. Rem tangannya masih pakai rem otot kalau yang ini. Ya ini dia pakai charging plug yang kita harus tambahin dulu baru nanti dia keluar, tapi dia juga punya USB, tapi kayaknya port USB-nya nyambungnya kayaknya ke sini deh. Kayaknya ya, karena beda ikonnya beda. Iya, terus ya nggak ada apa-apa lagi, cuman emang ini lapang aja. Nah, makanya saya bilang kenapa mirip kayak Datsun Go Plus tuh, kayak ya ini loh. Ruangnya enak aja gitu loh di sini nih. Ya memang karena lapang, karena nggak ada apa-apa gitu. Secara material fabriknya juga ini malah makin ke bawah lagi. Ini juga bentuk seatnya juga makin rendah gitu ya. Ini ya persis banget mobil-mobil biasa lah ya. Makanya saya ngomong banget nih baru masuk impresi saya kayak Datsun Go sih sebenarnya. Ya mungkin ini karena emang versi low-nya ya. Tapi nanti kita coba lagi lihat versi yang lainnya. Oke, kita coba ke bagian belakang yuk. Agak aneh ya cara stance dia untuk naruh lantai kaki ya. Saya ini mau posisi duduknya jadi, kan biasanya kalau beberapa mobil kakinya kita kan pasti akan masuk ke bawah, tapi ini akan terlihat kita kayak jingkek gini loh. Ini udah lantai nih, saya udah begini nih, mau masukin ke depan pun juga nggak bisa. Jadi emang ini udah sempit sih, emang agak sempit, bener-bener sempit. Duduk pun juga paha saya nggak ketemu sama kursi, masih ngangkat karena emang tampaknya begini. Jadi ya budget version banget sih ya kayaknya nih mobil, nggak emang terlihat seperti itu. Tapi ya saya impress lah, di sininya masih pakai headrest yang dipisah, belakang juga sama gitu ya. Sisi ya 3-point seat beltnya juga masih ada, headroomnya juga masih cukup. Ya so far masih ya secara budget ini masih lumayan sih gitu ya.
Yuk kita lihat ke bagian bagasinya yuk. Oke, kita ke bagian belakang. Ya nggak jauh beda sama VF34 ya. Tapi saya agak ragu kalau ini emang apa namanya lampu atau ini apa. Takutnya ini cuma reflektor aja. Kan kita tahu kalau biasanya level-level mobil-mobil yang grade-nya lebih ke bawah, ininya lebih banyak kayak chrome atau enggak reflektor gitu ya. Kita belum coba karena ini emang lagi nggak nyala. Tapi intinya lampu belakangnya di sebelah sini, ini multi lampnya ada lampu mundur segala macam ya. Masih cukup oke, sensor parkirnya juga ada. Justru yang saya cukup amazed adalah dia udah pakai defogger. Sedangkan i34 tidak ada defogger. Jadi ya mungkin vice versa ya. Di sini tapi nggak ada wiper belakang. Walaupun sebenarnya ini ada pernekelnya untuk wiper belakang. Jadi emang udah disiapin tapi nggak dipakai. Ya kadang-kadang suka gitu ya. Agak sedikit ada yang harus ditukar lah, kurang lebih gitu. Oke, yuk kita lihat di charging portnya. Ini bisa dibuka tapi sebenarnya agak kencang nekennya gitu loh, baru dia kebuka. Tuh. Nah, dia ya AC chargingnya Type 2 sama ya, kayaknya kalau udah satu pabrikan jarang beda-beda port. Ya kalau berapa speednya belum diklaim, tapi intinya sih emang sama sih ini, nggak jauh beda lah ya. Intinya dia masih pakai Type 2 port. Kita tutup dulu. Dia Type 2 port, di bawahnya juga DC. Ribet. Oke, aman. Kita ke bagian mesin. Masuk ke bagian dapur pacunya justru sama sih sebenarnya, ini sama-sama baterai di sini nih. Tuh, ini ya kalau tadi di VFI 34 terlihat hitam banget gitu ya. Kalau ini mungkin terlihat lebih soft warnanya gitu, tapi saya juga nggak tahu ini berapa. Apakah justru ini baterainya atau powernya saya juga kurang tahu, atau motornya juga. Takutnya penempatannya memang sebenarnya motor gitu ya. Kalau kita lihat di pabrikan lain kayak Wuling kan dia memang menempatkan motor di sini, tapi baterainya tidak di situ gitu ya, kurang lebih ya plus minus lah. Terus juga di situ aki, di bawahnya ini kelihatan banget ada transmisinya gitu ya. Ya transmisinya ada di bawah. Ya oke sih, masih cukup oke, tapi ya kembali lagi saya dari tadi juga ngomong kalau misalnya posisinya di sini ini agak mengerikan kalau crash sih. Apalagi kalau kita lihat dari bentuk bumpernya juga dan supportnya juga nggak terlalu kuat. Itu yang agak cukup berbahaya. Tapi penempatannya cukup rapi kok, aman sih. Itu ya. Yuk kita coba lanjut ke mobil berikutnya. Cuman di IMS VF6 dan VF7 kayaknya memang lagi nggak dibuka nih kuncinya. Jadi nanti kita review dari luar aja ya. Yuk. Oke, ini adalah VF6 ya. Ini yang VF6 bisa dibilang bukan middle tapi udah mulai naik ke atas, udah mulai ke high range-nya sedikit. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari luar aja sebenarnya tuh seatnya udah lumayan oke. Dia udah pakai upholstery yang bentuknya udah pakai kulit. Jadi sebelum kita terlalu ke dalam, kita lihat dulu di bagian sisi sininya. Ya bentuk V-nya semuanya satu desain yang sama ya, satu bahasa desain yang sama. Dia juga pakai logo V-nya juga VinFast di sini. Tapi yang saya suka adalah bentuk-bentuk lampunya ini udah upgrade dari yang VF5 atau VFI 34. Dan yang paling penting adalah dia sudah mulai ada penempatan sensor di sini nih. Makanya ini saya agak cukup pengen tahu sih, sebenarnya pengen tahu sih kalau misalnya kita bisa test drive ini nih sensor-sensor dan yang lain-lainnya tuh kayak apa. Karena ini udah ada sensor di sini. Terus ya banyak lah pernekel-pernekel yang ada di sebelah sini. Ini juga LED-nya juga ya cukup oke kok, dia pakai B-beam LED. Jadi harusnya ini lebih futuristik dibandingin dua tipe yang tadi udah bisa dilihat-lihat gitu ya. Kita lihat bagian samping dulu di sebelah sini yuk. Kalau intip punya intip dan pegang punya pegang sih kayaknya ini retractable LED. Jadi ini kayaknya udah model yang lebih baru. Terus kalau kita ngintip ke bagian sisi sebelah sini, ini emang udah bisa sebutannya. Ini udah asik banget kok. Bagian dalamnya setirnya juga udah bentuknya sporty yang setengah lingkaran. Terus juga ya untuk gonta-ganti untuk persnelingnya justru mereka ada di bagian dalam. Nah ini cuman yang saya bingung, sama sekali nggak ada pengganti persnelingnya terlihat di sini nih. Apakah itu di dalam, di handle, atau handle kiri, atau di tengah, itu nggak kelihatan. Tapi ya semoga aja sih ada di head unit ya, jadi biar lebih seru. Tapi agak ngeri juga kalau rusak. Cuman kalau misalnya nanti kita udah bisa buka atau test drive, ya ini kan emang nggak bisa kita buka ya. Jadi benar-benar
dari pihak VinFast juga belum ngebuka mobil ini dan mobil VF7 juga gitu. Tapi yang saya suka adalah dari bentuk velgnya. Dia udah pakai Bridgestone Alenza, dia udah pakai untuk ukuran 235 per 45, ringnya 19. Ini 19 inci loh dan pakai Bridgestone yang Alenza. Jadi memang udah cukup high class lah kalau untuk bannya juga. Dan ini udah pakai two-tone alloy, bentuknya juga kipas. Yuk ke belakang yuk. Bagian belakangnya juga oke, dia udah pakai full LED ya. Full LED-nya kalau bisa dibilang udah nggak kayak adik-adiknya yang tadi gitu ya. Ini udah mulai tanpa warna. Jadi kalau kita bisa asumsi kalau LED tanpa warna, udah pasti dia warna lampunya sendiri yang udah berwarna. Harusnya lebih oke, lebih bagus daripada adik-adiknya gitu ya. Kita ya nanti semoga kalau kita bisa ngetes, kita bisa coba ya. Ya 4 titik sensor juga ada di sini. Ya udah ada defogger sama ya ini wiper walaupun cimit tapi tetap kelihatan ya. Tapi ya nanti kita akan coba lagi. Bagian atasnya pun juga ya bentuknya mengusung tipe model sport coupe yang agak lebih cepat turun ke belakang. Jadi makanya nih kaca ini lebih sedikit, lebih kecil. Ya hampir sejengkal lah, sejengkal lebih dikit gitu ya. Jadi nggak terlalu butuh kaca belakang banget. Pasti dia ada kamera sih. Makanya kita belum tahu fiturnya secara jelas. Tapi intinya sih yang saya dapat infonya range-nya untuk yang ini, range untuk kilometernya itu kurang lebih 450-an. 450-an kilometer dengan ground clearance yang hampir agak mirip dengan VFE 34 di angka 168 sampai 170 untuk ground clearance-nya. Jadi bener-bener kita belum tahu spek dalamnya seperti apa. Powernya pun dia masih dibilang kurang lebih di angka 150 kW. 150 kW kalau ditransfer ke horsepower kurang lebih dia hampir 200-an horsepower lah. Itu juga masih belum terdisclose untuk yang mobil ini. Nanti kita akan coba cek lagi kalau memang kita udah bisa test drive ya. Yuk, sekarang kita lanjut aja dulu ke VF7. Sekarang ini adalah tipe yang namanya VF7, tapi secara infonya ini akan dijual dengan 2 tipe nantinya. Ada VF7 Base, ada VF7 Plus. Itu yang kita belum tahu nantinya mana yang akan benar-benar dijual di Indonesia. Karena memang 2 pembedanya ini ada di range-nya. Balik lagi kalau yang namanya mobil elektrik pasti mainannya range ya. Kalau VF7 Base, dia mengklaim kurang lebih jaraknya di angka 410 km sampai 480. Kalau VF7-nya yang Plus, itu tertulisnya masih TBC di spec sheet-nya. Jadi kita masih belum tahu. Sama mobil ini juga di IMS masih kekunci, di dalam kita juga nggak bisa langsung masuk. Tapi secara power, kedua mobil itu, kedua tipe ini trimnya itu juga berbeda. Kalau yang si VF7 Base itu masih di angka 120 kW. Kalau untuk yang VF7 Base itu 150 kW. Jadi kurang lebih kalau yang VF7 Base itu kalau dikonversi ke horsepower, dia sekitar 230 sampai 250 horsepower. Kalau yang VF7 Plus-nya itu sampai dengan 310 horsepower. Jadi memang pembedanya ada di jarak dan tenaga. Itu basic yang memang kita terima ya. Dan secara ground clearance mobil ini cukup tinggi di angka 190 mm. Ya lumayan pas lah ya. Memang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, biar nggak terlalu limbung. Kalau dilihat dari depan, balik lagi emang desain base-nya emang seperti ini. Ini bahasa desainnya VinFast ya. Terus juga memang di sini juga lampunya udah pakai bilet projector segala macam, LED, titik sensornya udah ada 4. Jadi emang ini mungkin akan agak lebih lengkap dari yang sebelumnya di bagian depannya. Dan ya desainnya sih saya agak cukup suka untuk engine hood-nya karena ini bentuknya bergelombang-gelombang gitu ya. Ya katanya sih mengurangi koefisien drag, tapi ya kita nggak tahu berapa karena kita belum coba. Oke, kita ke bagian samping dulu yuk. Yang saya suka balik lagi yang namanya mobil listrik biasanya futuristik, makanya ini ada yang modelnya begini nih, tuh. Gitu ya. Jadi dia ditekan dulu ke dalam, di sebelah sininya tek, baru ditarik lek. Gitu. Nah, kalau memang kebuka dia nanti akan kebuka. Tapi kalau emang nggak kebuka ya begini, kalau lagi kekunci nggak kebuka-buka gitu loh, emang nggak bisa. Tapi intinya ya begitu, kurang lebih nggak terlalu jauh. Nah, masuk ke bagian dalam ini agak mirip sama VF yang 6, tapi di bagian dalamnya memang nuansanya lebih terang. Nuansa lebih terang gimana? Karena memang ya udah grade seatnya tuh udah lebih tinggi. Ya sama juga soal masalah persneling itu juga nggak kelihatan. Tapi ternyata kalau kita lihat di bagian dalam itu tuh ada tuh bentukannya kayak tuts loh. Di bawah AC itu ada tulisan PRNDS.
agak apa ya? Agak keren sih sebenarnya. Ada PRND. Jadi apa namanya? Ganti persnelingnya mau PRN atau D itu tinggal di touch aja gitu loh. Ini kayaknya seru deh kalau di test drive. Nanti kita coba ya, siapa tahu bisa ya. Tapi oke sih sebenarnya ini mobil, dan apa ya sebutannya ya? Kesan elegannya dapat di dalam. Di atasnya sih, tapi ini kayaknya sih ini sunroof ya. Ini sunroof. Kenapa? Karena di bagian bawahnya tuh sunshade tuh, ada garisnya. Di sininya juga hitam. Ini udah pasti kaca sih. Nah, ini saya ketok sih, ini kaca nih. Ini sih pasti sunroof yang harusnya keren karena ini panjang banget, sunroofnya ini lebar nih. Ini kayaknya full kayak model mobil-mobil yang emang udah high premium, high class gitu ya. Memang ini yang versi top trimnya dari VinFast nih, gitu ya. Kita berharap banget sih bisa di test drive nih sebenarnya. Ini juga nih, aduh nggak bisa dibuka ya. Gak apa. Kalau untuk bagian bannya, dia pakai profil ban 245/45, ringnya 20. Ini 20 inci, sobat mobilku. Gede banget ya. Dia pakai Goodyear yang Eagle Touring. Jadi ini udah juga lumayan mahal sih. Lumayan premium juga untuk bannya. Lanjut lagi yuk ke belakang. Kalau buat saya sih bagian belakang, jujur ini saya suka sih sebenarnya. Suka banget. Kenapa? Ini lekukannya emang udah sporty banget, dan semua tipenya VinFast itu ngusung modelnya kayak semi coupe gitu loh. Jadi turun gitu, atapnya ke sebelah sini gitu. Jadi kesannya emang mau kayak model-model semi racing gitu ya, yang ngurangin coefficient drag gitu loh. Tapi ya sedikit agak kecewa juga dengan mobil sepremium ini. Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah sininya, ini kok jarak antara dua gap ini kelihatan banget last titiknya ya. Saya agak nggak expect-nya di situ sih. Padahal ini mobil kekunci sih sebenarnya. Maksudnya harusnya bisa terlihat lebih rapi sih sebenarnya. Itu. Kalau di bagian ya karena memang kita nggak bisa buka apa-apa lagi dari VF7. Intinya sama, kalau untuk charging port dia masih pakai Type 2. Tapi yang mengagetkan setelah saya baca specification sheet, ternyata hanya mobil ini yang masih pakai lithium baterai. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? VF i34, VF5, dan VF6 mereka semua full pakai LFP atau lithium ferrofosfat yang dibilang katanya akan lebih ramah lingkungan. Tapi sedangkan untuk model VF7 ini ternyata masih pakai lithium ion menurut specification sheet-nya. Nanti kita akan coba konfirmasi lagi ya. Intinya saat ini kita belum tahu apa-apa secara spek untuk VF6 dan VF7 karena ini masih dikunci dan kita hanya baca spek sheet aja. Yang baru bisa kita cek baru VF i34 dan VF5. Itu aja dulu. Yuk, habis ini kita bacain harganya berapa dan bagaimana cara penjualannya di sana. Sekarang saya buka contekan ya. Sebetulnya memang belum ada deklarasi resmi harganya karena memang saat ini harganya baru dikasih tahu untuk range-nya aja. Jadi saat ini saya sudah dapat info soal masalah harganya, yaitu untuk VF ya dan semuanya ya. Karena juga ini mungkin udah bertebaran di sosial media, mungkin udah banyak cerita soal masalah harganya dan bagaimana cara menjualnya. Yang pertama adalah VF itu punya range estimasi harga di 235 juta sampai 250 juta. Ya, ini baru harganya dulu ya, dengerin dulu ya. Untuk VF i4 itu range harganya dari 288 juta sampai 300 juta. Oke. Untuk VF6 itu harganya 320 juta sampai 350 juta range-nya. Lanjut, yang terakhir, yang tadi yang paling high end, VF7 itu mulai dari 525 juta sampai dengan 570 juta. Itu baru range, belum dengan biaya yang namanya sewa baterai ya. Rekan-rekan atau semua, VinFast menggunakan sistem baterai sewa agar bisa dibilang harganya bisa stay di situ. Tapi kalau rekan-rekan mau beli baterainya, bisa dengan cara total harga mobilnya ditambah 40%. Karena harganya adalah harga baterainya itu adalah 40% dari harga mobil. Jadi tinggal dihitung sendiri ya. Kalau misalnya harganya tadi VF berapa tuh? VF5 250 juta gitu ya. Tambah 40%-nya. Ya kurang lebih ketemunya hampir 400-an juga sebenarnya. Basicnya udah aja kayak kita beli BYD Dolphin yang dekat-dekat sini ya, atau MG4 ES kayak something like that lah. Jadi bisa dipikir-pikir mungkin apakah tapi justru menurut saya di VinFast ini bisa jadi salah satu opsi buat rekan-rekan yang mau punya mobil murah
tapi juga mungkin kalau mau sewa, jadi per bulannya berapa nanti bisa ditanyakan ke salesnya dari VinFast masing-masing gitu ya. Tapi intinya merupakan salah satu opsi buat rekan-rekan bisa beli mobil lebih murah, apalagi ini mobil listrik gitu. Nanti harga aslinya akan di-reveal dari VinFast kemungkinan besar depan atau di bulan Maret. Semoga nggak miss ya. Ya, yang kita harapkan sih semoga semua speknya dibuka. Kita juga nanti pengen banget bisa test drive VF6 sama VF7. Kalau menurut saya VF7 nih ganteng, keren juga gitu loh. Jadi kalau bisa kita test drive jalan jauh kayaknya lebih asik deh. Ngarep nih, gitu-gitu. Oke, sekian dari saya Ulung Putra Windy. Kalau misalnya ada yang mau dikomen, tolong dikomen. Jangan lupa klik tombol subscribe sama klik tombol lonceng untuk dapat notifikasi dari dari video-video kita. Ya apalagi ya, udah kayaknya itu aja ya. Ya nah jangan lupa di subscribe dan di repost juga video kita sebanyak-banyaknya. Oke, saya Ulung Putra Windy pamit undur diri ya, dadah.